Indonesia, sebuah negara yang kaya dengan destinasi wisata. Bahkan potensi wisata yang dimiliki Indonesia jauh melampaui potensi wisata negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Meski pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara meningkat hampir 6%, namun jumlah turis yang berkunjung ke Indonesia jauh tertinggal dibanding Malaysia dan Thailand. Wisatawan yang masuk ke Indonesia pada tahun 2015 hanya mencapai 10 juta turis. Berbeda dengan Malaysia dan Thailand, dengan destinasi yang lebih sedikit, jumlah turis yang berkunjung lebih dari 20 juta turis. Untuk mengejar ketertinggalan dalam sektor pariwisata ini, banyak problema yang harus dibenahi. Misalnya saja, kurangnya sarana dan prasarana transportasi menuju tempat wisata. Pembenahan sektor pariwisata ini harus segera dilakukan. Karena selain penyerapan tenaga kerja yang besar, sektor pariwisata juga memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Inilah yang menjadi tantangan jangka panjang. Mampukah pemerintah menjadikan sektor pariwisata sebagai primadona perekonomian di masa depan? Ya, pemirsa, pernah pada suatu masa perekonomian Indonesia disokong oleh kontribusi dari sektor minyak, sektor kehutanan, dan sektor pertambangan mineral. Namun kali ini, sepertinya cadangan dari komoditas-komoditas tersebut sudah sangat terbatas. Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo pernah menyatakan bahwa pemerintah masih punya satu andalan lagi untuk menggenjot perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Andalan itu adalah sektor pariwisata. Seperti apa upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk menggenjot perekonomian di sektor pariwisata? Saya sudah bersama dengan Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Bapak Arief Yahya. Apa kabar, Pak Arief Yahya? Baik, Mas Ardi. Terima kasih, selamat bergabung Daito. Terima kasih. Pariwisata jadi andalan, tapi mengapa masih kalah juga kita dengan Malaysia, Thailand, bahkan Singapura? Kenapa? Ya, posisinya seperti itu sekarang. Jadi kita kalau in term of numbers 10 juta cuman, Malaysia 27 juta, Thailand 25 juta, bahkan Singapura yang kecil itu 15 juta. Bahkan Singapura yang kecil 15 juta turis mancanegara yang datang. Juta, iya. Jadi posisi itu saya katakan potensi kita sangat bagus, performansi kita buruk, tapi bisnis itu lebih ke proyeksinya. Oke. Jadi saya harapkan dalam 2 tahun ini kita bisa kalahkan Malaysia. Dalam 2 tahun? Malaysia sekarang sudah 27, Pak. 27 juta. Jadi Anda mengharapkan dalam 2 tahun tambahan wisatawan kita bisa lebih dari 2,5 kali lipat? Ya. Jadi posisinya tidak hanya jumlah wisatawan tetapi juga devisa. Okay. Devisa kita sekarang 10 miliar dolar, 11 miliar dolar, Malaysia 21 miliar dolar. Jadi yang akan kita kalahkan terutama in term of devisa kita harus bisa mengalahkan. Jadi Malaysia dengan 27 juta turis asing yang datang hanya menghasilkan 21 miliar dolar. Kita dengan 10 juta orang bisa menghasilkan 11. Jadi rata-rata pengeluaran turis asing di Indonesia lebih besar daripada di Singapura. Tapi perlu berapa pertumbuhan per tahun untuk bisa mengejar negara-negara kawasan ini? Jadi kalau target dari Presiden sendiri sederhana, double targetnya. Naik 100%. Double digit dalam pertumbuhan? Double dalam waktu 2 tahun, jadi sekarang 10 juta. 50-50 Anda harus kejar itu? Jadi harus menjadi 20 juta. Jadi devisanya dari 10 miliar menjadi 20 miliar. Berarti dalam 4 tahun ini kita minimal harus growth 20% per tahun. Pertumbuhan ekonomi kita proyeksikan 2016 5%. Jadi kita harus 4 kali lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi. Tapi tidak banyak pilihan. Kita harus memenangkan persaingan di kalau benar bisa 20% growth di sektor tourism, terutama dalam jumlah kedatangan turis, mungkin pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan pun jauh di atas 5%. Ya. Tapi tahun 2015 silam Anda bisa mendapatkan 10 juta lebih wisatawan asing ke Indonesia. Itu adalah rekor tertinggi dalam sejarah. Ya. Padahal pada waktu itu banyak juga bencana alam yang terjadi, kabut asap dan lain sebagainya. Bagaimana caranya Anda bisa dapat sampai 10 juta? Ya, jadi kita harus akui bencana alam ini impact-nya besar. Jadi pengamat mengatakan sampai 1 juta. Perhitungan pesimistik kita 650.000. Jadi kalau tidak terjadi, mengurangi potensi yang harusnya datang. Exactly. Jadi kita seharusnya tahun 2015 sudah bisa mencapai 11 juta. Karena kabut asap berkurang jadi tinggal 10. Jadi gunung 3 kali.
Iya, betul. Jadi Gunung Raung, Gunung Barujari, Gunung Bromo, sekarang Sinabung, lalu asap sepanjang 4 bulan di non-stop di Sumatera dan Kalimantan. Lalu gimana caranya bisa tetap menjaga performance sedemikian, ya oke lah, bisa sampai di atas target 10 juta ini. Jadi kalau, apa strategi Anda waktu itu? Jadi saya itu orang yang selalu mengutamakan yang utama. Yang utama dalam sektor ini apa? Jadi yang pertama, kalau dari sisi destinasi kita yang siap dijual itu 3 destinasi utama. Bali, Jakarta, dan Kepri. Itu masing-masing menyumbangkan 40, 30, dan 20. Jadi ketiga... Sudah 90% dari 3 itu? 90%. Jadi kalau tahu rahasia bisnis sebenarnya mudah sekali. Bali 40, Jakarta 30%, Kepri itu Batam, udah 20%. Itu 20%. Even Jogja yang sudah sedemikian ternama tidak sampai sebesar itu ya? Tidak sampai sebesar itu. Yang direct ke Jogja hanya 1%, sekitar 100.000. Direct sama indirect, jadi dari Bali tambah ke Jogja hanya 2%. Jadi Anda genjotlah di 3 untuk short term-nya itu yang akan kita lakukan. Dan itu yang berhasil meningkatkan kunjungan Wisman tahun kemarin. Yeah. Tapi kan tidak terus-terusan bisa seperti itu, Pak. Exactly. Bagaimana ke depannya? Apa yang melihat Anda setelah Anda 1 tahun lebih menjadi menteri, apa yang Anda lihat sebagai permasalahan utama di sektor pariwisata dan bagaimana Anda memetakannya? Jadi udah ada rankingnya kita. Jadi yang kita the bottom 3 terlemah. Yang pertama infrastruktur. Satu infrastruktur. Yang kedua ICT infrastructures. Itu juga masih ya? Infrastruktur. Dan yang ketiga health and hygiene, jadi kesehatan. Nah ini kritik sendiri buat kita, yang paling mudah itu menjaga kebersihan dan kesehatan. Ya. Jadi saya himbau rekan-rekan yang memiliki destinasi, Pemda terutama, itu memberikan perhatian penuh. Ya. Nah, karena di situ kita termasuk yang terburuk di dunia. Dalam soal kebersihan dan kesehatan. Jorok semua. Ya. Terburuk di dunia? Salah satunya, jadi rankingnya hampir 100. Jadi kalau kita bisa naikin ranking ke 80 saja, itu seharusnya sudah bisa memenuhi Sudah ada lompatan. Apa upaya Anda untuk melakukan itu semua? 3 hal ini tadi. Oke, jadi kalau infrastruktur, kebetulan pemerintah sekarang fokus di infrastruktur, tapi kita realize bahwa ini tidak cepat. Ya. Tetapi apa yang saya mintakan ke Kementerian PUPera dan Kemenhub, 100% dipenuhi. Apa itu, Pak? Jadi yang pertama contoh bandara, Pak Yonan sangat baik, bandara, dermaga dan lain sebagainya disediakan. Lalu jalan-jalan, jalan tol, jalan menuju ke destinasi dibangunkan oleh Menteri PUPera, dan itu selalu kita laporkan ke kepala staf kepresidenan. Jadi nilainya 100%. Jadi year to date itu sudah tercapai. Jadi ketika Anda membutuhkan dukungan dari menteri-menteri lain di kabinet yang terkait dengan pengembangan infrastruktur, sejauh ini cukup optimal? Cukup. Jadi ada yang bagus di pemerintahan Pak Jokowi. Target 20 juta itu bukan targetnya Menpar, tapi targetnya Presiden. Ketika itu targetnya Presiden, maka Menpar sendiri nggak berani ya sampai 20 juta. Yang lebih penting semua menteri harus mendukung. Iya. Karena ini target Presiden, maka mau tidak mau semua menteri harus backup ini. Itu kalau di tingkat pusat. Kita tahu yang namanya destinasi wisata itu ada di pelosok, Pak. Ya. Kalau sudah di pelosok, urusannya biasanya pemerintah setempat. Ada jalan desa, ada jalan kecamatan, ada jalan kabupaten, jalan provinsi yang ribet semua urusannya. Itu bagaimana Anda bisa meyakinkan pejabat-pejabat di daerah bahwa ini juga harus didukung? Ya, kita sudah menemukan critical success faktornya. Yaitu? Jadi satu destinasi itu dikelola oleh multi manajemen. Jadi ada satu destinasi dikelola oleh 7 bupati. Ada satu destinasi oleh... Yang 7 bupati misalnya apa? Disebut nggak nih? Sebut saja, kita kan untuk perbaikan. Yang 7 bupati itu Danau Toba. Sekeliling danau itu 7 kabupaten. Saya pernah tanyakan gini, ada nggak satu perusahaan dikelola oleh 7 CEO? Nggak ada. Nah, makanya bertahun-tahun akan seperti itu, tapi karena ada solusinya sekarang. Danau Toba kita udah sepakat akan kita bangun, kita buat badan otorita. Persis. Sehingga end to end dia akan kita treat as a single destination. Nanti badan otorita ini ketuanya Pak Menko Maritim, ketua hariannya Menpar, anggotanya para menteri terkait. Nah, kemarin kita udah berlima ke Danau Bahkan Toba. Anda sendiri tidak jadi ketuanya di sana ya? Tidak. Karena memang butuh koordinasi dengan menteri-menteri lain itu tadi. Itu salah satunya. Jadi Anda sudah petakan persoalan pengelolaan.
tumpang tindih di kabupaten. Selain Danau Toba, mana lagi yang bisa dijadikan contoh bahwa ini sudah ada semacam progres untuk upaya koordinasi dengan daerah? Yang populer Borobudur. Borobudur itu minimal 5 manajemen di situ. Ada unsur pariwisata, ada unsur kebudayaan, agama, lalu Pemda, lalu ada BUMN di situ. Ada BUMN? Ada yang mengelola, lalu ada para pengusaha di situ UKM. Nah ini juga harus dibuat badan otoritanya. Jadi semuanya itu seharusnya bisa dikelola secara terintegrasi. Itu kan yang terjadi di Angkor Wat. Mengapa jumlah total kunjungan Wisman ini ke Borobudur itu hanya 250.000. Sementara 250.000 per tahun. Per tahun. Angkor Wat 2,5 juta. 10 kali lipat. Padahal Borobudur lebih tua, lebih besar, lebih indah, lebih segala-galanya, lebih dihormati. Lebih dihormati. Itu Mekahnya orang Buddha di sana. Betul sekali. Nah, kejadian seperti itu 10%. Karena Angkor Wat itu dikelola oleh satu dewan nasional yang mengelola itu. Jadi dalam hal ini Anda ingin mengatakan kita kalah dengan Kamboja juga? Dalam hal salah satunya pengelolaan Borobudur itu. Pengelolaan Borobudur kita kalah. Tidak taktis. Ya. Itu sekarang juga mau dibuat semacam badan otorita. Badan otoritas. Sehingga ada banyak badan juga berarti. Kita akan bentuk 10 badan. Dulu ada badan promosi pariwisata juga itu. Beda lagi. Beda lagi. Jadi kalau ini lebih ke pengembangan destinasi. Jadi kalau bahasa marketingnya destinasi itu adalah produk. Ya. Kalau yang promosi tadi untuk pemasaran. Jadi ada promo, ada produk. Ya. Anda akan melibatkan banyak sekali kementerian, lembaga, lalu kemudian juga pemerintah daerah. Tidakkah seharusnya itu semua juga ada semacam badan otorita yang lebih tinggi lagi dari semacam badan otorita di satu wilayah tadi itu? Semacam badan otorita nasional, tidak hanya untuk Danau Toba saja atau Borobudur saja gitu. Saya rasa yang kita bentuk ini yang paling ideal karena badan otoritas contohnya Danau Toba itu kantornya akan berada di Sumatera Utara langsung on the spot karena mengerjakan area langsung. Nanti yang Borobudur juga kantor badan otoritanya langsung di Borobudur. Jadi kita ingin kecepatan. Kelemahan kita Indonesia pemerintah terutama kecepatan. Jadi dalam persaingan sekarang itu bukan yang paling besar atau makan yang kecil, tapi yang cepat makan yang lambat. Kenapa kita yang lincah memakan yang lambat? Dan kita selama ini punya problem dalam soal kecepatan tidak lincah. Makanya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian juga tidak terlalu besar. Oke, kita akan lanjutkan Pak perbincangan mengenai seperti apa terutama kontribusi pariwisata terhadap perekonomian. Tapi usai jeda berikut pemirsa jangan kemana-mana. iTalk akan segera kembali.